Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, 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 yes, gitu ya. Oke, hari ini insya Allah semuanya sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan belajar bareng-bareng. Dan sebelum kita mulai, rekan-rekan yang sudah join boleh dicek di kolom partisipan. Mungkin ada beberapa rekan-rekan kerjanya yang belum join. Nah, ini boleh dikontak ya, diingatkan kembali bahwa hari ini ada training product knowledge gitu ya, yang mana nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana produk-produk HDI yang secara detailnya. Nah, ini buat rekan-rekan semuanya yang sudah hadir, eh, yang sudah siap untuk ini ya kita belajar bareng, ya boleh dong ketik angka 1 supaya saya tidak sendirian ya. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman yang juga bisa on cam, ada Bu Anastasia, ada Bu Wijayanti gitu ya. Terima kasih, ada Bu Veronica, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan untuk join. Mungkin ini lagi ada yang pulang kantor gitu ya, dari pulang kerja. Mungkin ada juga yang masih di perjalanan untuk aktivitas yang lainnya. Ya, oke buat teman-teman semuanya. Untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai produk-produk HDI yang dimana di sini tentunya karena saya sudah pakai gitu ya, dan saya rasa teman-teman ini juga sudah pakai semuanya produknya. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga bisa mengetahui manfaat lebih detail daripada produk-produk HDI secara keseluruhan. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita membahas satu persatu manfaat daripada produk HDI, nah kalau boleh saya bertanya, eh, dalam kehidupan kita itu, nah mungkin slide yang berikutnya ya ini ya, hubungannya dengan slide yang berikutnya. Dalam kehidupan kita, kira-kira eh, yang paling mahal itu apa sih teman-teman? Apakah mobil mewah, atau rumah mewah, atau jam tangan bermerek, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau yang lainnya? Ya, boleh dong yang ini bisa bantu di kolom chat. Ya, tentunya kalau kita ngelihat di apa ya slide-nya ya teman-teman. Menurut saya, disclaimer ya ini ya, menurut saya hal yang paling mahal dalam kehidupan kita itu adalah kesehatan. Ya, kenapa saya bilang sehat itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita? Karena kalau kita itu sehat, ya, kita ini tentunya bisa untuk bekerja. Terus kita bisa mencari rezeki, gitu kan? Kita bisa mengurus keluarga, anak-anak, suami, ini ya. Betul nggak teman-teman? Nih, ini yang ibu-ibu ini ya. Terus kita mau bepergian kemanapun, itu gampang, gitu kan? Kalau kita sehat, tidak ada masalah atau kendala apapun, gitu kan? Nah, tetapi kalau kesehatan kita ini sudah mulai terganggu, gitu ya, seperti apa gambar di depan kita ini ya, di slide-nya, kita ini mulai merasa ada sesuatu yang mungkin selama ini kita rasakan hal yang biasa. Contoh nih, kalau kita sehat, gitu kan, begitu kita bangun tidur terus mandi, gitu kan. Terus kita beraktivitas ngerjain kegiatan sehari-hari ini seperti biasa saja, gitu kan? Seperti biasa saja karena itu rutinitas yang memang ya setiap hari saya udah melakukan itu gitu loh. Tapi pada saat
kondisi kita sudah mulai sakit gitu kan, kita baru baru merasa bahwa iya ya, ya Allah, begitu bangun tidur tubuh rasanya nggak nyaman, tubuh rasanya meriang gitu kan, kepala rasanya pusing. Nah, ini semuanya terjadi kondisi-kondisi yang tidak nyaman dan tidak mengenakkan. Nah, tentunya kalau kita melihat, pastinya dari teman-teman yang ada di room Zoom ini, kita mengidolakan, kita mengharapkan, kita mengimpikan kondisi tubuh kita dan kondisi keluarga kita itu seperti slide yang sebelah kiri. Yang setuju bisa ketik angka 1, ya. Yang setuju dengan slide yang sebelah kiri. Yang dimana di sini kita melihat slide kita yang di sebelah kiri ini gambaran sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan kelihatan mereka itu wajahnya sangat ini ya, sumringah, sangat senang gitu kan. Menandakan bahwa eh, mereka ini tubuhnya sehat gitu kan. Nah, kita mengharapkan dan mendambakan kondisi yang seperti di slide yang sebelah kiri. Nah, masalahnya, gitu kan, masalahnya kondisi seperti slide yang digambar di sebelah kiri ini, kondisi yang sehat ini nih butuh dukungan ya. Ada banyak faktor yang dimana faktor-faktor untuk supaya tubuh kita sehat ini yang jelas harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, bagaimanakah kalau seandainya gitu ya, kehidupan kita ya, lifestyle kehidupan kita ya, gaya hidup kita ya, itu tidak mengarah kepada harapan atau keinginan kita untuk bisa hidup sehat. Nah, jadi kita memiliki gaya hidup yang jelek, yang tidak bagus. Ya, contoh nih, mungkin kita ngerokok, gitu ya. Terus mungkin ya, kita ini tidurnya telat, sering begadangan malam, gitu ya. Terus kita konsumsi obat-obatan terlarang gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini nih menyebabkan ya gaya hidup yang tidak baik, yang tidak sehat. Ini pastinya akan menyebabkan keseimbangan di dalam tubuh kita ini terganggu. Ya, sehingga zat-zat yang kita masukkan, apalagi dengan bentuk makanan-makanan zaman sekarang yang banyak sekali gulanya, boba-bobanya seperti itu ya teman-teman. Terus manis-manis gitu ya. Nah, kopi ya. Ini kalau kopinya kopi murni berbeda, tapi kalau kopinya udah campuran gulanya banyak, campuran creamernya banyak. Nah, ini juga udah beda banget. Terus belum lagi kalau didukung dengan lingkungan kita, apalagi saat ini saya mendengar beberapa wilayah di negara kita ini hari ini teman-teman kita yang di Kalimantan, ini ya kondisi asap gitu kan, polusi udara. Ini tentunya kan mesti ada masalah pernafasan, ISPA gitu ya. Nah, karena udara yang dihirup ini sudah kotor, efek dari asap kendaraan ataupun asap dari ini kebakaran. Nah, ini juga akan menyebabkan kondisi-kondisi yang di mana tubuh kita ini akan pasti terganggu. Nah, zat-zat yang berbahaya ini atau radikal bebas ini, teman-teman, kalau hampir setiap hari, gitu kan, itu masuk ke dalam tubuh kita, kemampuan tubuh kita ini pasti ada batasnya. Apalagi untuk usia-usia yang udah 40 tahun ke atas. Karena tubuh kita ini sebenarnya sangat luar biasa. Tubuh kita ini bisa untuk mengeluarkan antioksidan sebenarnya gitu ya. Akan tetapi seandainya jumlah daripada
radikal bebas ini terlalu banyak sehingga tubuh kita ini tidak bisa mengendalikan gitu ya, itu pasti akan memunculkan gitu ya, menimbulkan kondisi-kondisi yang akan menyebabkan terjadi masalah gangguan kesehatan di dalam tubuh kita. Nah, tinggal gangguan kesehatannya itu nanti yang diserang yang di mananya. Nah, bukan berarti apa istilahnya kondisi serangan di dalam bagian tubuh kita itu umpamanya terjadi sakit, itu langsung saat kita ibaratnya sekali menghirup udara kotor kita langsung sakit batuk pilek itu enggak. Nah, itu biasanya kan berulang-ulang selama berhari-hari. Nah, kondisi ini tinggal mana dari bagian tubuh kita ini yang tidak kuat. Nah, kalau seandainya dari radikal-radikal bebas yang masuk di dalam tubuh kita ini, ya, itu menyerang bagian pembuluh darah, ya, otomatis akan terjadi masalah mungkin hipertensi dalam jangka panjang dan juga ada faktor-faktor yang lainnya. Mungkin bisa jadi kalau didukung dengan adanya faktor keturunan gitu ya. Terus kalau umpamanya di masa apa terjadi di kulit yang tidak kuat gitu kan, akhirnya terjadi kondisi mungkin kulitnya bisa jadi dermatitis, ada masalah gitu ya teman-teman. Terus kalau umpamanya terjadi di organ mata gitu ya. Nah, bisa jadi kondisi kita mata kita bisa katarak gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini nih sebenarnya bisa dihindari gitu ya teman-teman ya. Nah, bisa dihindari kalau seandainya kita bisa menerapkan ya keseimbangan gaya hidup yang lebih baik ya. Terus berikutnya apalagi? Nah, untuk slide yang berikutnya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa tubuh kita ini kan sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itu dengan memberikan apa ya tubuh kita yang benar-benar tiap bagian sel-selnya, tiap bagian organ-organ tubuh kita, apalagi liver kita ini, waduh itu dia tugasnya yang paling banyak kalau saya membayangkan mendengarkan penjelasan para medis kayak gitu ya teman-teman ya. Saya itu kadang subhanallah iya ya sampai segitunya ya tubuh kita. Nah, bagaimana caranya kita supaya tubuh kita ini bisa benar-benar menjadi sehat, benar-benar antioksidan yang ada di dalam tubuh kita ini bisa seimbang dengan radikal-radikal bebas yang setiap hari tidak bisa kita hindari, setiap hari tidak bisa kita pungkiri, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan yang namanya ini makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, gitu kan? Ya, makan makanan yang gizinya atau nutrisinya seimbang. Tidurnya juga yang cukup ya, teman-teman. Jam 10, jam 11 menurut penjelasan dari medis itu kan jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 pagi itu kan kalau bisa kita deep sleep gitu kan, tidur yang benar-benar pulas. Nanti selepas itu boleh nih bangun kalau bagi yang muslim sholat tahajud atau yang lainnya kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa jaga di situ kayak gitu ya. Apalagi kalau usia sudah di atas 40 seperti saya hari ini gitu kan. Benar-benar harus menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan. Terus aktivitas olahraga, aktivitas fisik, minimal kita bergerak ya. Bergeraknya tapi yang terarah ya, tidak hanya asal bergerak. Bagaimana kita mengikuti panduan-panduan jalan pagi untuk ini ya, apa aktivitas setiap pagi hari kita bisa angkat beban kayak gitu ya teman-teman. Terus yang berikutnya kita hindari stres gitu ya teman-teman. Mbak nggak bisa loh. Yang namanya orang tuh nggak mungkin lah nggak mikir gitu kan. Setiap orang tuh pasti mikir, pasti ada masalah. Nggak bisa kita itu nggak stres.
baiklah gitu ya. Eh, eh, Akan tetapi jangan berlebihan sehingga apa ya, oksidan-oksidan yang di dalam tubuh kita gitu kan. Karena kan unsur-unsur kita sehat gitu ya, fisik, hati, pikiran itu kan harus seimbang teman-teman ya, supaya jiwa dan raga kita itu bisa sehat semuanya gitu kan. Nah, makanya bolehlah kalau ada ini ya, apa istilahnya, permasalahan pekerjaan kita pikirkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita kendalikan dan kita kontrol. Dan yang terpenting ya, kita bisa tambahkan yang namanya konsumsi suplemen. Loh, apakah penting banget sih Mbak konsumsi suplemen hari ini? Penting nggak penting? Menurut saya pribadi, dengan saya mengenal produk HDI ya, saya merasakan bahwa suplemen dari HDI yang saya konsumsi itu memberikan pengaruh positif, gitu kan. Walaupun bukan berarti akhirnya kalau saya sudah konsumsi suplemen, wow, tidur saya jadi sembarangan, makan saya, wah, kan yang penting saya sudah minum suplemen. Tidak juga seperti itu ya teman-teman. Tapi setidaknya dengan kita konsumsi suplemen, ya, nutrisi itu bisa membantu ya tubuh kita itu untuk imunostimulator gitu kan. Jadi membantu, suplemen itu bisa membantu menguatkan sistem imun kita. Mbak, apakah kalau kita minum suplemen pasti sehat terus? Ya, tidak juga. Tapi setidaknya imun daripada tubuh kita ini akan tertolong, akan terbantu. Terus selain itu juga sebagai imunosupresan, menekan reaksi sistem imun yang berlebihan. Ya, jadi apa istilahnya, supaya tidak ada semacam kayak autoimun kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ini bisa untuk membantu menekan reaksi imun di dalam tubuh kita yang berlebihan. Terus juga sebagai auto healing. Jadi mempercepat proses penyembuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Karena bagian terkecil dari tubuh kita ini sel, sel ini butuh banget teman-teman nutrisi yang tepat untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita ini mendapatkan yang memang sesuai dengan haknya. Jadi kalaupun umpamanya, mohon maaf kalau di tempat saya gitu kan, wes pokoknya sing penting lek maem sing warak gitu kan. Perkara apa ini nutrisinya ini pokoknya warak gitu kan. Nah, itu ya. Nah, enggak gitu juga. Sehingga dengan kita menambahkan suplemen, setidaknya kalau dari isi piring kita itu nutrisinya kurang, gitu ya, itu bisa dibantu, gitu ya. Nah, terus berikutnya, nah karena suplemen ini bisa kita konsumsi setiap hari ya teman-teman. Tentunya beda ya dengan obat-obat kimia, tentunya beda dengan obat-obat medis. Jadi gitu ya. Karena kadang biasanya ada pertanyaan, Mbak, nanti kalau aku konsumsi suplemen, ini aman nggak dengan fungsi ginjalku? Jangan-jangan nanti aku konsumsi suplemen, ginjalku rusak, gitu kan? Nah, eh, selama ini, sejauh ini, konsumsi suplemen khususnya untuk HDI gitu ya teman-teman ya. Ini kan kita alami, kita herbal gitu ya. Kita juga ada tim medis, tim dokter yang sudah mendampingi kita pada saat kita mengkonsumsi suplemen-suplemennya daripada HDI. Nah, ini berbeda. Jadi tidak memberikan efek pada fungsi ginjal, berbeda dengan obat. Nah, kenapa kok berbeda? Yang namanya obat, obat ini kan ini ya teman-teman, konsumsinya itu tidak boleh sembarangan. Jadi memang harus dokter atau medis yang istilahnya itu punya hak untuk memberikan resep atau memberikan dosis berapa takaran minumnya, berapa ini setiap harinya, dan apa yang harus diminum.
Karena di dalam obat ini ada bahan-bahan aktif ya, kimiawi yang memang tidak boleh sembarangan, apalagi golongan psikotropika yang dimana itu harus benar-benar tulisannya dokter itu sendiri di dalam resep. Nggak boleh kita beli bebas, apalagi antibiotik juga kayak semacam itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok harus dokter? Karena obat ini kan konsumsinya jangka waktu tertentu. Jadi nggak boleh dikonsumsi selamanya. Jadi kalau umpamanya kita itu flu gitu ya, ya udah flu-nya sembuh gitu ya. Biasanya dokter bilang, Bu diminum selama 1 minggu ya, nanti 1 minggu habis selesai gitu ya. Nah, karena apa? Karena obat ini tidak boleh diminum seumur hidup kecuali ada case-case tertentu yang memang di situ hanya dokter yang berwenang untuk memberikan eh, pengarahan gitu ya. Dan untuk obat itu sendiri sifatnya dia mengurangi gejala penyakit, gitu ya teman-teman. Nah, sementara suplemen khususnya HDI yang kita tahu, gitu ya, ini setiap daripada enterpriser itu kan bisa ya teman-teman untuk kita itu mereferensikan gitu ya, mereferensikan ke teman-teman, ke keluarga, ke saudara. Jadi tidak perlu background medis, tidak perlu background dokter. Hari ini saya mengkonsumsi madu klaver honey oke. Lah, saya bisa untuk mereferensikan kepada saudara saya karena ini sifatnya hanya suplemen gitu ya. Terus terdapat anjuran pemakaian bukan dosis gitu ya. Jadi kalaupun umpamanya kebutuhannya untuk orang sehat cukup sehari 1 kali. Umpamanya kalau kita kondisi ngedrop bisa ditingkatkan 2 kali sampai 3 kali. Jadi tergantung kebutuhan gitu ya. Terus selain itu juga suplemen khususnya dari HDI ini berbahan dasar alami kita sudah tahu semuanya. Bahan dasarnya sangat-sangat alami dan tidak berbahaya. Dan yang terpenting dari suplemennya ini bisa dikonsumsi jangka panjang ya. Dan sekaligus dia bisa sebagai pendamping daripada obat-obat kimia untuk membantu mempercepat proses kesembuhan gitu ya. Sehingga kita benar-benar di sini aman. Nah, Mbak, sekarang kalau memang oke suplemen itu bagus gitu kan. Berarti suplemen yang seperti apa yang harus saya konsumsi gitu ya. Nah, di sini saya merekomendasikan gitu ya untuk suplemennya itu kenapa saya harus mereferensikan suplemennya HDI gitu kan. Selain saya sudah pakai sendiri teman-teman ya. Selain saya pakai udah ada 20 tahun ya. Saya membuktikan sendiri banyak sekali apa fakta-fakta dalam keluarga yang sangat tertolong, terbantu kondisi kesehatannya itu wasilah daripada HDI, gitu kan. Nah, selain saya pakai bahan dasarnya ini sangat alami dari perlebahan, ya jelas dan sudah teruji ribuan tahun yang lalu terbukti di dalam kitab suci di Al-Quran di ini ya Alkitab di Weda semuanya ini ada ya sehingga kalaupun umpamanya kita ini mau mereferensikan atau mau merekomkan kita nggak perlu takut gitu loh karena apa sudah menjadi firman Tuhan gitu ya terus tersertifikasi halal izin edar BPOM RI-nya juga udah jelas dan masuk di dalam buku MIM ya di mana buku panduan daripada medis para dokter untuk meresepkan obat dan suplemen ya jadi benar-benar produk HDI ini secara penelitian uji ilmiahnya itu lengkap jadi tidak hanya gini teman-teman tidak hanya katanya Mbak Puji ini oke katanya si A ini bagus itu enggak bukan hanya katanya tapi fakta daripada ilmiah, secara penelitian ilmiahnya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu loh teman-teman. Karena banyak sekali penelitian-penelitian di mana di situ para dokter, para medis semuanya bersinergi untuk melihat sejauh mana peranan produk dari HDI yang ini ya keluarkan oleh apa perusahaan HDI
ini bisa membantu kondisi orang yang sehat semakin sehat, orang yang sakit bisa terbantu dari sisi kesehatannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan pernah ragu. Nah, berikutnya, kalau kita udah mengerti, kita udah tahu bahwa sangat luar biasa produk-produk HDI gitu kan. Nah, berikutnya kita berbicara masalah produknya. Produknya ini sebenarnya apa saja sih gitu ya, teman-teman. Yang bisa kita apa istilahnya itu lihat, yang bisa kita konsumsi. Next berikutnya untuk slide-nya ya Pak Adi ya. Nah, jadi untuk produk kita, teman-teman semuanya, yang paling the best itu ada 4 star. Jadi 4 star ini dari apa tahun-tahun zaman dahulu kala sampai sekarang ini semuanya ada di dalam kulkas. Nah, apa sih kehebatan daripada 4 star? Gitu ya. Nah, di sini yang kita bahas untuk 4 star yang pertama kali, oke, slide-nya kita ada bipolen atau polenergi. Apa sih bipolen? Kelebihannya apa sih? Jadi polenergi ini itu berbahan dasar dari bipolen, teman-teman. Bipolen itu serbuk sari bunga yang diolah lebah sebagai makanannya. Ini merupakan intisari daripada ini ya, makanan lebah gitu ya. Nah, apa manfaatnya daripada bipolen ini? Karena kandungan bipolen atau polenergi ini sangat lengkap. Jadi saya itu kalau ngelihat ya komposisi daripada polenergi ini ada 18 macam asam amino esensial. Jadi kalau dulu waktu saya di ini ya apa di farmasi itu, asam amino itu biasanya kan kalau obat-obat itu kan berdiri sendiri kayak gitu ya. Ada golongannya lisin, tripsin kayak gitu kan. Nah, di dalam apa polenergi itu ada 18 macam asam amino esensial. Nah, mulai dari lisin, tripsin itu semuanya ada. Nah, padahal kalau umpamanya kita itu untuk mendapatkan satu jenis aja asam amino golongan lisin, itu nggak murah loh teman-teman. Vitamin di apotek yang isinya asam amino golongan lisin gitu aja, itu nggak murah. Minimal per biji itu 5.000 sampai 7.000 rupiah. Golongan satu macam asam amino. Dan kita polenergi yang berbahan dasar bipolen itu ada 18 macam asam amino esensial. Nah, ini makanya kenapa dengan harga bijian cuma sekitar 3.000 4.000 perak gitu kan rupiah gitu ya, dengan manfaat yang sangat luar biasa, memenuhi nutrisi sebagai penunjang stamina gitu ya, memperbaiki metabolisme tubuh ya, memperbaiki konsentrasi ke otak ya. Ini dengan harga 3.000 sampai 4.000 rupiah itu murah banget. Belum lagi vitamin mineralnya gitu ya. Kandungan-kandungan yang lainnya, enzimnya. Oh, itu vitamin eh, enzim di apotek itu ya teman-teman kalau kita beli gitu ya, eh, kita apa konsumsi itu juga mahal loh, minimal 7.000 perak, 7.000 rupiah gitu ya, kita beli jenisnya untuk enzim aja gitu. Itu nggak murah, nggak murah. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa HDI itu bipolen atau polenergi itu murah banget. Kita nggak usah berbicara vitamin, mineral, enzim-enzim yang lain. Asam amino itu aja lah, itu udah membawa satu keunggulan yang sangat luar biasa di dalam bipolen. 18 macam. Nah, ini makanya kalau masih dibilang mahal, mahal dari mana gitu. Nah, terus yang berikutnya, Pak Adi, ya, produk kita yang berikutnya ada next, Pak Adi. Mm-mm. Iya, oke. Bipropolis ya teman-teman. Nah, bipropolis ini buat teman-teman yang
baru tahu gitu ya. Ini berasal dari ini ya, liur lebah yang dioleskan di sarangnya lebah gitu ya. Tujuannya bipropolis ini di dalam sarangnya lebah itu untuk melindungi sarang lebah ini, di mana sarang lebah ini kan menyimpan ini ya nektar, menyimpan madu. Makanya kenapa sarang lebah ini madu yang masih di sarangnya ini kalau kita ngelihat kok enggak kemasukan kalau hujan kok enggak kemasukan air gitu kan, kok semut enggak bisa masuk kayak gitu ya, karena memang propolis ini dia bagian untuk melindungi ya, melindungi sarang lebah ini dari serangga, dari semut dan juga hewan-hewan yang lain gitu ya. Nah, sehingga pada saat propolis ini diteliti, ternyata propolis ini memberikan dampak yang sangat luar biasa di dalam tubuh kita. Kalau propolis sebagai dia bisa melindungi sarangnya lebah, bisa melindungi madu dari gangguan serangga dan hewan-hewan yang lain, gitu ya. Mereka tidak bisa menembus masuk. Jadi kalau kita tahu kan sarangnya lebah itu madunya itu kan nggak kotor gitu loh. Maksudnya nggak ada kerikilnya, nggak ada apa ya, mungkin batang-batang pohon atau apa yang di dalamnya madu itu kan nggak ada gitu loh. Nah, benar-benar subhanallah gitu, lebah ini benar-benar dia eh, membawa semuanya ke sarangnya itu yang baik-baik gitu loh, yang bagus-bagus gitu loh. Sehingga kenapa akhirnya semua apapun hasil lebah ini itu begitu luar biasa dan semuanya bermanfaat untuk tubuh kita, kesehatan kita. Nah, ini manfaat propolis untuk sarang lebah. Nah, bagaimana kalau propolis ini kita konsumsi di dalam tubuh kita? Tentunya ini kan akan benar-benar melindungi ya, melindungi sel-sel tubuh kita, melindungi tubuh kita ini dari berbagai serangan bakteri, kuman, virus gitu kan. Karena setiap hari kita ini kan enggak, kita itu kan berteman ya dengan virus gitu kan. Berteman dengan bakteri, kuman. Karena setiap hari di sekitar kita ini kita enggak bisa menghindari itu gitu loh. Kita cuma bisa untuk bagaimana menjaga tubuh kita supaya gitu kan, tubuh kita ini benar-benar bisa terbentengi. Nah, salah satunya kita bisa mengkonsumsi yang namanya bipropolis gitu ya. Terus selain itu, bipropolis selain sebagai anti ini ya bakteri, anti kuman, antivirus gitu ya. Dia juga bisa membantu sebagai antiinflamasi atau anti peradangan ya. Terus dia juga sebagai sumber antioksidan yang tinggi. Nah, tadi di depan saya akan sharing bagaimana radikal bebas ini dia itu kalau setiap hari masuk di dalam tubuh kita. Apalagi untuk usia-usia yang memang sudah 40-50 tahun ke atas ini kan, kemampuan tubuh ini kan tetap menurun ya untuk menjaga kestabilannya. Nah, pada saat kita membantu tubuh kita dengan mengkonsumsi yang namanya bipropolis sebagai sumber antioksidan, setidaknya ini membantu untuk melawan daripada radikal-radikal bebas yang setiap hari juga ada di sekitar kita, gitu ya. Kita juga tidak bisa menghindari. Ini bisa membantu bipropolis ini untuk menormalkan, gitu ya, membantu membentengi. Terus selain itu bersifat sebagai imunomodulator, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Makanya kenapa teman-teman kalau umpamanya saya itu tenggorokan ya, kadang mulai menelan ludah itu udah mulai sakit ya. Jadi kalau orang Jawa itu pancingan gitu kan istilahnya. Nelan ludah mulai sakit itu sudah tanda-tanda. Biasanya udah ngerti, ini mulai gitu kan. Itu biasanya propolis itu saya kunyah, saya telan pelan-pelan banget biar di tenggorokan ini dia ngalir ke bawah di tenggorokan ini pelan banget. Nah, itu enak banget di tenggorokan. Nah, itu sebelum kebablasan saya sakit flu ataupun batuk pilek, itu biasanya udah terasa kayak gitu, bipropolis ini minumnya langsung saya double gitu kan. Supaya apa?
imun saya terbantu, tertolong untuk bisa ditingkatkan dengan bantuan suplemen daripada Bipropolis ini. Nah, untuk minumnya tergantung kebutuhan ya teman-teman ya. Terus berikutnya, apalagi produk HDI yang 4 star gitu kan, setelah Bipropolis. Oke, next Pak Adi. Nah, ada propoelik. Nah, propoelik ini teman-teman itu sama ya dengan bipropolis, akan tetapi bedanya propoelik ini ekstrak daripada propolis ya teman-teman. Jadi dia memiliki kemampuan untuk antioksidannya itu sampai hampir 3 kali lipat ya, karena kadar antioksidannya dia tinggi sekali. Nah, manfaatnya sama ya. Jadi bisa untuk meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh kita, kayak gitu ya. Terus juga sebagai sumber antioksidan, antivirus, antibakteri, anti kuman gitu ya. Dan juga dia bisa membantu untuk penderita demam berdarah. Karena apa? Propoelik ini sudah diteliti di rumah sakit Gatot Subroto ya teman-teman, dan juga yang terakhir juga di rumah sakit di Magelang ya. Ini diteliti bahwa propoelik ini sangat bagus banget untuk membantu proses penyembuhan untuk pasien diabetes, pasien dengan kondisi ini ya DB atau ini trombositnya turun. Nah, ini bisa sangat membantu. Oke, berikutnya. Nah, ini penelitian daripada propoelik ya, teman-teman. Nah, propoelik ini kan di sini tertera untuk kadar antioksidannya itu 21.000. Berbeda dengan ini ya kalau kita melihat dari buah-buahan. Ya, jadi kalau kita lihat jeruk aja 24. Ada raspberry ya, strawberry. Ini kalau kita pengen bisa makan jeruk setara dengan propoelik ini kelihatannya satu truk gitu ya. Nah, itu bisa diare-diare gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu makan ini ya jeruk sampai satu truk ya. Kita cukup pakai propoelik ya. Terus yang berikutnya Pak Adi, next. Nah, ini beberapa kandungan ya teman-teman untuk propoelik. Ya, jadi kandungan-kandungannya seperti ini ada galangin, krisin, pinosembrin, ini ya. Ini teman-teman nanti bisa ini ya pelajari di ini apa eh, buku katalognya HDI, gitu ya. Oke, terus yang berikutnya kita ada Royal Jelly. Nah, Royal Jelly itu apa sih? Apa sama dengan madu? Royal Jelly itu berbeda dengan madu ya, teman-teman. Jadi Royal Jelly itu cairan yang keluar dari kelenjar hipoparengeal lebah, gitu ya. Jadi Royal Jelly ini digunakan sebagai makanannya lebah. Nah, berbedanya kalau lebah ratu, kalau kita melihat di sarang lebah atau koloni lebah, Royal Jelly itu diberikan kepada ratu lebah, itu dia ini setiap hari makanannya Royal Jelly. Kalau untuk lebah pekerja, gitu kan, makanannya Royal Jelly ini nih hanya beberapa hari saja. Nah, ternyata perbedaan dari pemberian makanan ya terhadap koloni lebah ini juga memberikan efek atau dampak yang berbeda terhadap lebah itu sendiri. Jadi lebah ratu itu secara ukurannya itu bisa lebih besar daripada lebah yang lainnya. Secara umurnya dia bisa lebih lama 3 sampai 4 kali ya. Jadi lamanya umurnya daripada lebah ratu ini bisa lebih lama dari lebah yang lainnya. Ya, teman-teman. Nah, sehingga kalau kita ini ya
pelajari, kita pahami, Royal Jelly ini diberikan kepada koloni lebah, ya, makanannya lebah ratu, itu bisa sampai memberikan dampak yang sebegitunya. Lebah ratu bisa bertelur setiap hari dan ribuan telur yang dia bisa hasilkan. Nah, kira-kira bagaimana ya kalau royal jelly ini dikonsumsi oleh manusia? Nah, ternyata berdasarkan penelitian, berdasarkan ini ya hasil royal jelly ini begitu kita konsumsi itu bisa membantu sebagai peremajaannya, membantu untuk memperlambat proses penuaan ya. Karena kenapa? Kalau royal jelly diminumkan sama lebah ratu bisa berumur panjang gitu kan. Ya kita bismillah lah ya dengan adanya fungsi untuk peremajaan sel-sel. Jadi ibaratnya sel-sel tubuh kita yang mati itu langsung terregenerasi dengan baik gitu ya. Sehingga peremajaan sel yang terus-menerus ini kita harapkan, gitu ya, kita harapkan kita juga memiliki umur yang panjang seperti lebah ratu, kayak gitu ya teman-teman. Terus dia bisa membantu memperbaiki sistem hormonal atau reproduksi. Ya, jadi sistem hormonal ini kan tidak hanya hormon estrogen, testosteron, tidak teman-teman. Jadi hormon dari mulai hormon ini ya dopamin kita gitu kan, hormon ini ya serotonin kita, hormon melatonin kita. Kenapa kok royal jelly itu kalau dikonsumsi untuk orang-orang yang sulit tidur gitu kan? Biasanya kan kita merekomkan royal jelly nih gitu kan. Karena di dalam royal jelly ini ada kandungan hormonnya termasuk hormon melatonin yang itu bisa memperbaiki kualitas tidur, teman-teman. Karena semakin bertambahnya usia, hormon melatonin kita ini kan berbeda dengan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu begitu dia itu minum ASI, dikasih makan kenyang, itu isinya tidur aja gitu kan. Tapi dengan bertambahnya usia kan durasi tidurnya ini juga berkurang. Nah, orang-orang yang sudah usia 50 apalagi 60 tahun ke atas itu kan biasanya mengalami masalah gangguan tidur gitu ya. Aku tuh malam itu nggak bisa-bisa tidur, bisa tidurnya itu menjelang subuh, menjelang dini hari gitu ya. Nah, kita bisa coba berikan referensi dengan konsumsi royal jelly ini di mana hormon ya kandungan di dalam royal jelly yang bisa memperbaiki sistem hormon yang tidak hanya hormon ini yang ada di dalam rahim hormon ini estrogen gitu ya. Nah, itu kita bisa membantu untuk hormon melatoninnya. Terus selain itu bisa untuk meningkatkan daya ingat dan perbaikan sistem saraf. Jadi kayak mereka-mereka yang mengalami gangguan migrain, vertigo, stroke gitu ya. Nah, pada saat saya mengikuti training product knowledge yang dibawakan oleh tenaga medis atau dokter-dokter HDI itu di dalam royal jelly itu kan ada kandungannya juga yang sangat lengkap untuk perbaikan fungsi saraf semacam asetilkolin kayak gitu ya teman-teman ya. Di mana asetilkolin ini gitu kan ini kan sangat bagus banget untuk ini ya suplemen otak ya. Jadi biasanya itu diberikan untuk orang-orang yang memiliki kalau di medis itu masalah saraf kayak gitu ya. Nah, ini HDI Royal Jelly ini juga bisa membantu ya memperbaiki sistem saraf. Kalau kita ada keluhan-keluhan di fungsi saraf ya. Terus selain itu juga bisa membantu mencegah osteoporosis karena ada kandungan yang membantu kemampuan tulang untuk menyerap kalsium dan menstimulasi pembentukan tulang. Jadi Royal Jelly ini kenapa bagus banget untuk orang-orang yang manula gitu ya. Karena diharapkan lututnya, persendiannya gitu kan. Sebenarnya nggak harus manula ya. Karena kita menginjak usia 30-40 tahun itu kan kepadatan tulang juga sudah mulai mengalami penurunan. Berarti kan ini lebih dini kalau kita konsumsi Royal Jelly
kita harapkan Royal Jelly ini bisa membantu gitu, nggak harus menunggu kita punya keluhan kayak gitu ya teman-teman ya. Terus selain itu juga Royal Jelly ini bisa untuk mempercepat berbagai macam penyembuhan penyakit gitu ya teman-teman. Oke, sehari minumnya bisa setengah sendok sampai 1 sendok sekali sampai 2 kali pagi atau boleh malam tergantung kebutuhan. Apalagi kalau mamanya kita sakit kayak gitu ya, memang di situ kita membutuhkan Royal Jelly untuk konsumsi dalam jumlah yang lebih dari 2 kali ya boleh gitu ya teman-teman. Oke, next berikutnya Forstar. Nah, ini gongnya ya. Gongnya daripada produk Forstar tidak afdol kalau kita tidak berbicara mengenai madu. Nah, di sini kenapa madu kita ini sangat viral gitu ya, sangat terkenal. Orang berbicara HDI itu pasti, oh itu madu Clover Honey itu ya gitu ya. Ini karena ini gongnya Forstar itu ada di Clover Honey gitu kan. Karena orang sudah sangat mengenal banget, sangat familiar banget ya, karena memang memiliki keunggulan yang sangat luar biasa dibandingkan madu yang lain ya, mulai dari kadar airnya, madu kita ini yang sangat kental ya, berbeda dengan madu-madu di pasaran yang seperti sirup begitu dituang di dalam air kayak itu langsung bisa nyampur dengan air gitu kan. Madu kita ini apalagi kalau masuk kulkas ya, waduh itu butuh effort ya untuk kita ngaduk bener-bener bisa nyampur gitu ya. Nah, itu karena memang kadar airnya sangat rendah sekali, hanya 17,5% kayak gitu ya. Terus madu kita juga tidak terfermentasi, teman-teman ya. Jadi madu terfermentasi itu ya ada rasa kayak kecut, asem kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngerasain tape gitu ya, tape itu kan apa hasil dari fermentasi. Itu kan ada asem-asemnya, ada kecut-kecutnya. Madu kita ini kan nggak ada asem-asemnya, nggak ada kecut-kecutnya. Ya, sehingga madu kita ini benar-benar kalau orang konsumsi langsung enak ya madunya HDI manis gitu kan, manis. Nah itu jadi benar-benar madu ini sangat berbeda, beda dengan madu-madu yang biasa. Yang biasanya mereka apa sudah fermentasi sehingga ada apa kondisi yang katanya dinyala korek bisa di ini ya bisa ngeledak kayak kayak gitu. Nah, terus biasanya madu terfermentasi ini karena dia rasanya udah ada asam-asam atau kecut, ini kan kadang semut malah nggak mau kayak gitu loh teman-teman. Terus selain itu juga madu kita ini secara uji laboratorium gitu kan bebas dari bakteri botulisme. Sehingga makanya kenapa madu kita ini bisa diberikan untuk bayi di bawah 1 tahun. Karena kadang apa para medis itu memang tidak berani merekomendasikan bayi, terutama di bawah 1 tahun, itu untuk konsumsi madu. Ya memang para medis nggak salah, karena memang madu yang beredar di pasaran itu pada umumnya yang didengar itu madunya kan ini ya istilahnya itu ya itu tadi tidak menjamin secara kualitasnya. Sementara pencernaan atau lambung bayi di bawah 1 tahun ini kan belum sesempurna kita orang dewasa. Sehingga kenapa kok bayi, para medis ataupun dokter tidak merekomendasikan di bawah 1 tahun untuk konsumsi madu? Karena memang khawatir, karena madu-madu yang di pasaran pada umumnya yang beredar itu memang seperti itu, teman-teman. Ya, takutnya nanti malah terjadi apa-apa. Nah, beda kalau para medis atau dokternya HDI yang sudah memang benar-benar tahu kan, madu kita, madu Clover Honey ini secara lab gitu kan, kita negatif bakteri botulisme. Sehingga bayi di bawah 1 tahun itu aman diberikan madu ini. Bahkan anak saya itu baru lahir sudah saya kasih madu Clover Honey. Jadi saya oleskan di langit-langit mulutnya ya sesuai dengan sunnah Rasul gitu kan, sunnah Nabi kayak itu kan dioleskan di langit-langit mulut bayi. Itu sudah saya olesin madu Clover Honey dari dia lahir. Ya, jadi itu sudah saya kasihkan. Dan alhamdulillah
aman. Jadi ibaratnya ngasihnya itu juga enggak yang langsung kayak kita minum satu gelas itu yang enggak, diambilkan dikit kayak bayi yang di bawah 1 tahun, di bawah 6 bulan, dioles-oleskan aja di bibirnya gitu kan, bibir kelamut kelamut kayak gitu ya. Nah itu ingat saya anak saya, kalau saya olesan Claveran itu kelamut kelamut saya paling saya oleskan dikit gitu kan, kayak gitu ya. Dan selain itu madu kita juga tidak ada campuran gula, berbeda dengan madu-madu yang di pasaran. Karena madu-madu di pasaran itu kadang kalau musimnya tanaman itu lagi nggak berbunga atau lagi musim pancaroba, nah itu bisa jadi sarang lebah ini dikasih air gula teman-teman. Nah, sehingga lebahnya biar menghisap itu apa air gula. Nah ini kan kita jadi malah nggak minum madu tapi minum air gula yang rasa madu gitu kan. Iya. Terus selain itu madu kita ini juga aman untuk penderita diabetes, teman-teman. Ya, jadi saya mengacu dari apa yang disampaikan oleh dokter dan para medis yang ada di HDI yang mendampingi kita sebagai enterpriser, bahwa secara uji laboratorium juga penelitian indeks glikemik daripada madu kita itu hanya 53 dan indeks insulinnya itu 49, sehingga ini rendah ya, ini tergolong rendah. Jadi aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Mbak, walaupun aman, bukan berarti ini teman-teman apa konsumsinya langsung 1 botol dihabiskan tuh ya enggak juga kali seperti itu ya. Jadi walaupun dikatakan aman, ya tetaplah kita sesuai standar pemakaian. Sehari 1 kali, 2 kali, sesuai kebutuhan lah gitu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya kalau semuanya itu sesuai standar kebutuhan, tidak berlebihan, itu bagus kok. Hasilnya pasti bagus ya. Kebutuhan dari tubuh kita ini seberapa gitu ya. Oke, next berikutnya ya, manfaatnya ya. Ini sebagai sumber energi pasti pasti membantu meningkatkan stamina pasti gitu kan, karena memang madu itu enak dan sangat oke gitu ya. Terus juga memperbaiki dan menjaga sistem pencernaan, betul sekali. Makanya kenapa setiap kali saya memberikan atau mereferensikan produk HDI kepada konsumen yang mereka untuk membantu proses penyembuhan sakit, saya tidak pernah skip Clover Honey. Kenapa? Karena gini teman-teman, Clover Honey ini kan bisa dia memperbaiki daripada sistem pencernaan. Jadi dia pencernaannya ini supaya dia siap gitu ya untuk menerima nutrisi-nutrisi daripada produk HDI yang lainnya. Nah, orang-orang yang sudah mengalami kondisi sakit itu kan biasanya memang ada masalah di pencernaannya. Nah, itu akan lebih bagus kalau kita sudah konsumsi produk HDI kayak Royal Jelly, Propoelik, kayak gitu ya, Bipolen. Nah, kalau madunya ini nggak diminum sekalian, nggak direferensikan sekalian, sayang. Karena apa? Yang lainnya ini produknya udah oke, udah bagus, tapi kalau pencernaannya ini tidak diperbaiki, eman nanti penyerapan nutrisi yang ada di dalam Royal Jelly, yang ada di Propoelik, yang ada di Bipolen, ini penyerapannya nggak bisa maksimal. Sehingga eh, kita siapkan lambung, kita siapkan pencernaan, itu benar-benar dia siap menerima nutrisi-nutrisi yang sangat luar biasa dari produk HDI, penyerapannya maksimal sehingga proses penyembuhan itu lebih cepat. Apalagi nanti medis juga dijalankan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terus juga bagus untuk membantu sistem pernafasan karena madu bersifat mukolitik ya, membantu melancarkan dahak. Oke, berikutnya teman-teman ya. Ini apa? Sudah ini ya. Jelas ya sampai di sini. Oke. Propoelik Plus. Propoelik Plus ini sama dengan Propoelik yang merah, akan tetapi ada tambahannya jamur ya. Jamur lingsi, maitake dan sama setake. Jadi jamurnya ini memang bisa dipakai untuk menekan dan menghambat pertumbuhan
sel-sel tumor ataupun sel-sel kanker, teman-teman ya. Karena kalau kita searching kayak gitu ya, 3 jenis jamur ini kan memang bagus banget untuk apa masalah itu ya. Jadi dia antioksidannya yang sangat tinggi, bisa diharapkan apa disinergikan dengan propoelik dengan kadar antioksidan yang juga sangat bagus, sangat tinggi, diharapkan untuk kasus-kasus tumor, kanker itu bisa membantu proses penyembuhan lebih cepat dan lebih baik. Selain nanti melaksanakan terapi-terapi dari medis, gitu ya. Oke, next berikutnya untuk kita ada produk yang untuk HDI Kids yaitu untuk anak-anak ya. Mulai dari Gummy, Kibis, Honeybee Pollen sama Honeybee. Nah, rangkaian produk ini memang khusus untuk anak-anak ya teman-teman ya. Jadi Qbis gitu kan. Qbis ini dia mengandung bipolen, black elderberry, ada algi kalsium, clover honey extract. Banyak ya ini kandungannya. Nah, ini bisa membantu daripada produk-produk untuk kids ini ya menormalkan untuk makannya, terus meningkatkan antibodinya, kayak gitu ya teman-teman. Terus juga bisa membantu melancarkan sistem peredaran darah ke otak, sehingga membantu sistem ini ya daya serap otak anak-anak ini bisa maksimal. Apalagi kalau diberikan kepada balita, supaya sinap-sinap otaknya ya, serabut-serabut otaknya ini kalau kalau umpamanya kabel itu, wah itu setrumnya itu nyautnya itu tegangan tinggi gitu. Jadi anak-anak itu diharapkan pada saat diberikan bantuan suplemen daripada apa HDI Kids ini itu cepet nyambung, cepet nyantol, diajak ngomong itu set 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 gitu ya, cerdas kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, terus kalau yang Honey People juga sama, bentuknya tablet, gummy, ini bentuknya seperti permen Yupi gitu ya, gummy empuk kayak gitu ya. Mirip ya, manfaatnya mirip teman-teman. Oke, next Pak Adi yang Honey People ya. Berikutnya Pak Adi. Next ya, ini bipolen ya buat teman-teman ini terutama kandungan untuk ini ya uh, asam aminonya yang tadi seperti saya bilang ya kandungan daripada bipolen ya. Makanya kenapa ini juga bagus banget ya terutama untuk apa anak-anak atau bayi-bayi yang berat badannya susah naik kayak gitu kan. Kadang kan ada emak-emak yang bunda-bunda yang mungkin merasa putra-putrinya ini sudah makannya oke, ini kok berat badan tidak naik-naik. Nah, jangan-jangan nanti ada masalah di pencernaannya. Nah, apa honey bee pollen ini bisa membantu, gitu ya. Oke, next yang berikutnya Pak Adi, Gami, ya. Jadi mirip ya teman-teman ya. Sebenarnya fungsinya itu mirip ya dari HDI Kids ini ya. Cubis, honeybee pollen, sama gummy. Nah, kalau gummy ini ada vitamin C-nya juga ya, kekebalan tubuh juga ini lebih terbantu ya, dan juga bisa memberikan perlindungan harian buat anak-anak, apalagi kalau aktivitasnya ini tinggi. Tinggal nanti gini, kalau umpamanya kita merekomkan, jadi tetap kebutuhannya lebih di mana, usianya apa ini berapa ya. Biasanya kalau untuk usia-usia di atas 5 tahun itu saya cenderung pakai Cubis gitu ya karena memang lebih ini ya lebih bagus gitu ya. Untuk kandungannya juga lebih ini apa lengkap kayak gitu ya. Jadi kita bisa referensikan atau rekomkan sesuai dengan kebutuhan. Mbak, anakku nggak suka yang bentuk-bentuk tablet, sukanya itu yang gami-gami atau kayak permen-permen. Oke, udah. Pokoknya mana yang disukai daripada apa customer kita, ya udah itu yang kita ini ya infokan dengan manfaat yang sesuai yang dia butuhkan. Itu ya.
Oke, berikutnya next. Ya, ada Hanibis ya. Ini Hanibis ini bisa untuk melegakan tenggorokan yang dia terutama tidak terlalu pedas ya. Ini untuk anak-anak. Jadi kalau mau batuk, kayak pilek, kayak gitu ya. Kadang kalau kena yang herbal remedy kan ada pedes-pedesnya. Nah ini kalau Hanibis ini nggak terlalu pedas ya. Jadi sangat ini ya bersahabat dengan balita-balita, anak-anak karena rasanya yang sangat nyaman di mulut ya gitu ya. Oke, next ada Hadi Los Angeles ya. Ini permen pelega tenggorokan ya. Jadi biasanya saya nyebutnya untuk permen pelega tenggorokan. Jadi ini memang bisa kita konsumsi harian setiap hari ya untuk mengatasi rasa gatal di tenggorokan, iritasi tenggorokan, batuk. Udah itu ini mau kita satu hari habis satu saset ini nggak apa-apa karena ini ya tidak mengandung gula gitu ya. Jadi aman. Dan juga apalagi kalau kita sering ngomong kayak gitu ya, ini supaya mulut juga fresh, segar kayak gitu teman-teman ya. Oke, next berikutnya kita bahas, nah ini ada HDI Bonjoin. Jadi ini vitamin dan suplemen khusus untuk masalah tulang dan persendian. Jadi sebenarnya Bonjoin ini tidak hanya khusus untuk orang yang udah manula, sebenarnya enggak juga. Tapi sebenarnya usia 30-an tahun itu sebenarnya juga sudah sangat boleh banget ya untuk konsumsi HDI Bone and Joint. Karena apa? Ya kepadatan tulang dan massa otot kita ini kan juga mengalami penurunan ya semakin dengan bertambahnya usia. Setidaknya kalau kita bisa prepare kayak gitu kan, menjaga sedini mungkin dengan HDI Bone Joint itu ya kita mengantisipasi di hari tua kita itu tetap kita itu tulang dan sendi bisa tetap oke. Karena memang HDI Bone Joint ini khusus untuk membantu memelihara tulang dan persendian kita, teman-teman ya. Sehingga kalaupun umpamanya kita mereferensikan dah harus manula, ya, ndak harus manula. Kita bisa edukasikan mereka-mereka yang usianya, apalagi mereka yang obes-obes gitu ya, berat badannya berlebih kayak gitu kan. Tumpuan kakinya ini kan juga berat banget kayak gitu ya. Nah, itu wajib banget ya, wajib banget untuk kita referensikan mengenai HDI Bone and Joint kayak gitu ya. Oke, next berikutnya ada HDI Ultra X ya. Jadi ini vitamin suplemen khusus pria ya. Jadi ini bisa membantu menjaga kesehatan prostat ya. Jadi begitu kita HDI Ultra X, wah ini untuk yang khusus untuk libido, oh tidak juga. Karena kadang kalau kita, mohon maaf ya teman-teman ya, kadang itu kalau kita jelasin sama kaum ibu-ibu itu, oh mbak, gagah wegah gitu, nggak mau aku suamiku tak kasih itu gitu kan. Karena mungkin bunda-bunda itu udah kewalahan gitu kan, sehingga aku nggak mau tak kasih itu. Sebenarnya tidak hanya untuk masalah libido ataupun membantu stamina pria, nggak hanya di situ sebenarnya, tapi dia bisa menjaga kesehatan prostat dan saluran kemih. Karena memang pria ini kan punya prostat, teman-teman. Ya, sehingga di situ bisa membantu karena memang semakin bertambahnya usia nanti kita harapkan kelenjar prostat daripada pria ini kan tetap kondisinya bagus, tidak ada masalah di hari tua kayak gitu ya. Jadi ini bagus banget. Tidak hanya yang mengatasi masalah-masalah ini ya keperkasaan pria, nggak hanya itu aja, gitu ya. Tapi apakah bisa untuk situ? Oh, bisa banget kayak gitu ya. Oke, berikutnya kita ada HDI Trimi X ya. Ini buat teman-teman yang pengen diet, yang pengen untuk apa berat badannya turun ya, ini bisa membantu.
bukan berarti nanti setelah minum Creamy Egg terus akhirnya makannya jadi kacau, itu enggak juga ya. Tapi Creamy Egg ini bisa membantu untuk ya kita ini melunturkan lemak gitu ya teman-teman. Terus menjaga gula darah dan kolesterol tetap seimbang kayak gitu ya. Terus melindungi tubuh gitu kan, sel-sel tubuh karena dia juga kaya antioksidan. Dari kandungannya ini kan bisa kita lihat teman-teman. Ada chitosan yang dari jamur, ekstrak propolisnya ada, ekstrak kayu manisnya ada, ekstrak jahenya ada, gitu kan. Ada ekstrak jinten hitam gitu ya. Nah, itu ada sehingga semuanya yang serba alami ini, gitu kan, kita harapkan benar-benar bisa membantu ini menjaga keseimbangan dalam tubuh kita, gitu ya. Nanti biasanya kalau kita untuk pembakaran lemak itu akan dibuang bersama dengan kotoran. Jadi nanti kayak ada lemak-lemak lendir-lendir kayak gitu ya. Terus yang berikutnya ini ada herbal remedy. Tadi sudah saya sampaikan di depan kalau untuk anak-anak balita dia pakai honeybees. Biasanya orang dewasa atau anak-anak yang sudah mulai SD ini bolehlah rasa agak isis-isisnya gitu ya. Itu bisa ini nyaman ya untuk mereka yang sudah dewasa ya. Untuk supaya meredakan batuk, ya radang tenggorokan, ya flu dan juga meningkatkan daya tahan tubuh ya teman-teman. Ini aman buat ibu hamil ya. Jadi untuk ibu hamil menyusui itu boleh karena tidak mengandung zat-zat bahan kimia berbahaya, tidak mengandung alkohol. Jadi kadang ibu hamil itu kalau mau minum obat batuk gitu ya, kadang kan takut harus harus nunggu resep dokter kandungan kayak gitu. Nah, ini aman, aman sekali ya teman-teman ya. Jadi boleh direferensikan. Oke, berikutnya kita eh, membahas Better Botanik ya. Ya, ini next Pak Adi. Nah, Better Botanik ini teman-teman itu eh, bagian untuk merawat tubuh kita ya. Jadi tadi di depan ada yang masuk ke dalam tubuh ya, kita makan, kita minum. Nah, ini Better Botanik ini mulai dari sampo dan serum ya, itu untuk merawat ujung rambut kita gitu ya, ujung kepala kita ya. Jadi rambut kita yang lepek ya, apalagi yang berhijab, terus rambut kita yang rontoknya parah, yang rambutnya yang jarang-jarang, diharapkan dengan kita memakai sampo plus serumnya, masalah-masalah kerontokan, rambutnya yang jarang supaya lebat kembali, ini bisa teratasi dengan sampo dan serum dari Bibotanik. Masalah ketombe, oke, gitu ya. Jadi tidak hanya kerontokan, ketombe pun oke, teman-teman ya. Karena ini sudah terbukti. Jadi jangan khawatir, apalagi sampo dan serumnya kita ini bebas dari bahan kimia, tidak mengandung SLS. Ya, jadi untuk mereka yang jenis kulit kepalanya sensitif kayak gitu ya, nah itu sangat aman untuk di pakein sampo kita dan serum jenis dari Better Botanik. Oke, berikutnya Better Botanik apa ya? Dari rambut kita turun ke gitu ya, biopropolis cream ya. Ini untuk merawat luka gores, luka kena minyak panas, luka bakar gitu ya teman-teman. Ini terbukti ya. Jadi saya itu kalau kena minyak panas ya kadang goreng ayam itu alah itu sampai bledos-bledos tos itu minyaknya. Itu langsung diolesin biopropolis cream itu as tokcer pokoknya. Saya itu benar-benar itu sudah jadi P3K. Bio propolis krim itu harus ada di rumah. Karena kadang itu masak di dapur, kadang setelikan kenyes, setelikaan kayak gitu kan. Terus jalan kesandung kerikil kayak gitu. Itu aduh manfaatnya pokoknya harus punya deh setiap rumah tangga itu biopropolis cream ini untuk P3K ya. Bahkan teman-teman medis itu kadang biopropolis cream ini bisa membantu untuk
mempercepat proses penyembuhan luka gangren, dekubitus kayak gitu ya. Cuma ini biasanya kan teman-teman medis ya yang mereka mengerti bagaimana perawatan kasus gangren untuk pasien diabetes, pasien dekubitus kayak gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman medis ini biasanya dia ngerti bagaimana cara pemakaiannya, cara ngolesnya kayak gitu ya. Ini bisa mempercepat untuk apa istilahnya regenerasi selnya dari sel-sel kulitnya itu gitu loh. Ya, terus ada propolis shooting balm ya. Jadi ini dioles di kalau kita gatal kayak gitu ya teman-teman ya, digigit serangga, gigit semut kayak gitu ya, itu langsung dioleskan ya. Jadi supaya juga tidak iritasi dan melembabkan kulit dan ini sangat aman untuk anak-anak ya. Jadi kemarin customer saya itu, Mbak kok gak ono rasa anget-angetnya belas itu ya. Ya memang itu supaya anak-anak itu kan beda ya kulitnya sama orang dewasa, jadi biar nyaman, jadi nggak panas kayak gitu ya. Oke, better botanik yang berikutnya. Nah, apalagi nih yang kita bisa ini? Ada propolis whitening toothpaste itu pasta gigi dan whitening mouthwash yang untuk mulut gitu teman-teman ya. Ini menyegarkan rongga mulut kita ya. Jadi pasta giginya oke, ditambah dengan mouthwash-nya. Ini sangat oke ya. Next berikutnya. Ada body cream. Nah, ini tidak hanya untuk wanita ya. Body cream sama intimate wash ini tidak hanya untuk wanita, boleh pria juga. Jadi kita yang bekerja di ruangan ber-AC supaya kulit nggak terlalu kering kayak gitu ya. Apalagi ini musim panas, besisik gitu ya teman-teman. Nah, ini sangat recommended banget untuk pakai body cream setiap hari. Menutrisi kulit dan baunya harum, tapi harumnya itu bukan harum pewangi yang menyengat gitu, tidak. Jadi sangat harum yang alami ya gitu ya teman-teman ya. Terus yang intimate wash ini kita pakai untuk bisa pria dan wanita untuk membersihkan organ reproduksi kita yang dimana manfaatnya bisa menghilangkan 99,99% jamur kandida teman-teman. Ya, jadi ini benar-benar udah dibuktikan ya. Jadi intimate wash ini kalau kita memang pengen organ reproduksi, organ vital kita ini terbebas dari jamur, bakteri ya, pH-nya juga bisa seimbang. Ini sangat rekom banget, apalagi kalau kita bepergian atau di rumah kita airnya cenderung kotor gitu ya. Nah, ini kan bahaya teman-teman. Organ sangat yang sensitif banget ya. Perlu kita jaga banget ya. Jadi harga 100.000 itu sangat murah banget untuk menjaga satu apa ya anggota tubuh kita yang sangat berharga kayak gitu ya. Oke, next berikutnya. Better Botanic Bio Body Wash sama Face Wash ya. Ini satunya untuk kulit badan, satunya untuk kulit muka. Ya, jadi badan ada sendiri, muka ada sendiri karena memang tekstur kulit muka sama badan ini beda ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti apa siapa nih yang untuk badan dan juga untuk muka jangan ya, karena muka kita ini apa jaringan kulitnya beda dengan kulit badan, jadi ada sendiri. Nah, untuk body washnya kita ini kayak yang sering gatelen kayak gitu ya, yang punya gatel-gatel di kulit, kulitnya sensitif kayak gitu ya. Nah, terus apa saya itu dulu inget zaman dulu itu dengan body washnya punyanya HDI. Jadi kalau anak saya di pondok itu kan biasanya mohon maaf teman-teman itu kan gudikan ada masalah-masalah penyakit kulit di ini kayak gitu kan. Nah, itu membantu banget ininya HDI itu gitu ya. Jadi makanya anak-anak itu mesti saya bawain ini setnya produknya HDI yang untuk kebersihan badan kayak gitu ya, karena memang menolong banget ya, menolong banget. Jadi karena anti mikroba ya, jadi untuk membersihkan dari bakteri, kuman-kuman semacam itu, ya namanya anak-anak kayak gitu ya. Nah itu oke banget ya body washnya HDI ini. Dan halus yang sekarang ini halus banget di kulit.
Jadi Masya Allah kayak habis luluran teman-teman. Yang belum nyoba itu harus wajib nyoba ini ya. Ya. Terus face washnya ini juga sangat-sangat oke, terutama untuk yang mungkin remaja yang nggak pengen neko-neko pemakaian ini ya untuk kulit muka ya, ini bisa membantu membersihkan kotoran minyak yang berlebih ya kalau wajahnya berminyak. Terus mereka yang kulitnya berjerawat ya, jadi beberapa ABG-ABG atau remaja-remaja yang daripada mereka nanti pakai yang golongannya ini ya sabun cuci muka macem-macem. Anak saya pun yang remaja yang baru SMP di pesantren juga saya bawain ya. Eh, Enak ya. Jadi mulai ada dia puber kayak gitu bagus banget ya untuk ini membantu menjaga kulitnya kayak gitu ya. Terus yang berikutnya. Nah, Is, nggak ada yang jelek produknya HDI ya. Dan hampir semuanya itu kita pakai ya. Overnight mask ya ini ya. Ini untuk masker tanpa bilas yang kita pakai malam sampai nanti subuh gitu ya, bangun tidur bisa kita bersihkan. Ya dia bisa menghidrasi kulit muka kita, apalagi kalau kita cenderung kulitnya kering ya. Terus bisa menenangkan kulit. Ya, juga bisa membuat kita lebih kenceng, lebih halus. Jadi beberapa teman-teman kan konsumen itu kalau yang habis tuh Mbak kulitku kok ini ya seger ya pakai ini apa punyanya HDI gitu kan. Alhamdulillah gitu ya. Karena dia benar-benar di kulit ini bisa melembabkan juga teman-teman. Terus ada propolis spray ya. Jadi propolis spray ini dia digunakan untuk menjaga ini ya kulit kita ya. Jadi biasanya eh, apa dipakai untuk ya supaya kita inilah teman-teman nyamuk kayak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi melindungi kulit kita ini supaya dari ini ya mikroba kulit pokoknya semuanya terlindungi aman harus ya lewat Better Botanik ya gitu ya. Terus yang berikutnya ini ada baby soothing cream ya. Ini untuk khusus baby terutama yang mengalami masalah sensitif kulit ada ruam-ruam merah di pipi, di lipatan-lipatan karena kan kadang bayi itu geraknya terbatas. Apalagi bayinya kalau mulai gemuk kayak gitu geraknya terbatas kadang bagian lipatan-lipatan itu kan ada merah-merah kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus mungkin pas nyusu ininya ke ini air ASI gitu kan. Nah, pipinya kena air ASI, ada ruam-ruam merah itu. Ini bisa dioleskan eh, ini baby soothing cream ya untuk membantu meredakan kemerahannya. Nah, terus berikutnya ada baby mist oil ya. Ini bisa membantu untuk melembabkan kulit bayi. Jadi biasanya untuk masas ya teman-teman ya. Jadi untuk pijat bayi ini juga supaya lebih rileks daripada eh, apa pijatnya ini langsung sama tangan kita. Alangkah baiknya kalau ada ini ya ini Better Botanic baby oil ya. Jadi biar apa sentuhan di kulit bayi ini lebih nyaman gitu ya kalau ada baby oilnya. Nah, ini yang base skin, khusus yang base skin ini teman-teman, itu sebenarnya nanti pas ada khusus sendiri ya training mengenai base skin, tapi di sini saya akan jelaskan sekilas saja karena ini ada perlu 1 jam sendiri untuk membahas detail karena memang ada case-case tertentu nanti pemakaian dari base skin Korea kita. Nah, 2 seri Villain sama Villain. Ini ya teman-teman. Jadi seri Villain sama Villain ini ada 5 tahapan, mulai dari sabun atau ini ya facial foamnya, terus ada ini esennya, terus juga ada serumnya, ada day creamnya, dan juga ada night cream. Nah, masing-masing dari seri Villain atau Villain ini
ada urutannya 1 sampai 5. Nah, jadi nanti teman-teman lengkapnya, detailnya bisa mengikuti training khusus untuk ini ya, apa? Biskin. Nah, terus yang kenapa kok harus Baskin? Baskin di sini selain saya juga pakai ya semenjak Baskin ini dikeluarkan, saya juga pakai sampai sekarang. Kenapa saya pakai? Karena dia memiliki keunggulan benar-benar bebas bahan kimia berbahaya. Jadi tidak mengandung merkuri, hidrokuinon, dan bahan-bahan yang berbahaya seperti yang tertera di slide ya teman-teman. Ya, jadi ini yang membuat saya kenapa saya pun juga pakai produknya Beskin. Terus selain itu Beskin ini kan memang dibuat di Korea ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa Korea ini gudangnya ini ya skincare yang memang untuk kulit orang Asia ini oke kayak gitu ya. Terus selain itu juga ada penelitian-penelitiannya yang dimana saya tidak perlu ragu bahwa Baskin ini pada saat dipakai walaupun mereka kulitnya sensitif ataupun yang gimana ini sudah banyak sekali diteliti sehingga Baskin ini juga memenangkan berbagai award tidak hanya di Indonesia tapi di Singapura kayak gitu ya teman-teman, di negara-negara yang memang di situ tuh memang di Korea juga Baskin ini benar-benar ini sangat bagus alami dan dipakai itu tidak membuat kulit kita ini teriritasi gitu ya. Terus yang jadi gongnya juga mengandung antioksidan sistem core antioksidan kayak gitu ya teman-teman. Jadi keunggulan daripada Beski. Oke, yang terakhir, nah ini ada memes. Jadi teman-teman juga nggak perlu ragu dari semua produk-produk HDI ya. Jadi kalau kita sudah berbicara mengenai buku meme, di mana buku ini yang dipakai oleh orang medis ya ataupun dokter sebagai referensi untuk ini ya meresepkan obat dan suplemen ya. Jadi ini benar-benar HDI bisa dipertanggungjawabkan dan secara ilmiahnya ini sangat uh, nyata, sangat terbukti ada uji klinisnya. Oke, teman-teman semua sampai di sini penjelasan mengenai product knowledge ya. Jadi nanti teman-teman apa yang lainnya dari 5 training dasar bisa mengikuti untuk season yang berikutnya ya. Nah, sebelum saya tutup untuk season product knowledge ini, apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya atau mungkin kurang jelas? Tapi jangan disuruh ngulang lagi ya, nanti 1 jam setengah. Iya, saya rasa saya menjelaskan sudah sangat cukup jelas, insya Allah gitu ya teman-teman ya. Ya, eh, yang jelas memang mohon maaf yang di bagian akhir-akhir saya percepat ya teman-teman, karena berbicara mengenai produk knowledge ini gitu ya, kadang ke saya itu melebar kemana-mana, apalagi kalau udah membahas mengenai 4 star kayak gitu ya, itu benar-benar karena excited banget gitu ya. Ya, jadi saya rasa sangat jelas banget untuk hari ini eh, kita belajar bareng mengenai training product knowledge ya teman-teman.